Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak solih solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat dan semangat nih. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Pintar. Nah, anak-anak solih-solihah, ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang masyarakat peduli lingkungan. Pada hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peduli terhadap lingkungan. Itu tandanya kita sudah masuk dalam tema 6, subtema 1, pembelajaran pertama. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menyebutkan, yang pertama menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang keempat, dapat menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang kelima, dapat memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Yang keenam, dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Anak-anak solih-solihah kelas 6 semua adalah bagian masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Ustazah mempunyai beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai. Ada 4 gambar di sini. Ayo anak-anak, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, betul Mbak Ataka. Pada gambar pertama, masyarakat sedang melakukan kerja bakti. Lalu pada gambar kedua, ya, betul Mas Jafar. Masyarakat sedang menanam pohon. Pada gambar ketiga, ya, betul Mbak Nabila. Masyarakat sedang antri membayar pajak. Lalu pada gambar yang terakhir, ya, betul Mas Umar. Masyarakat sedang melakukan ronda malam. Sekarang Ustazah ingin bertanya, apa saja kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin anak-anak dapat menceritakan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Ayo, siapa yang mau bercerita kepada Ustazah? Ya, betul Mas Alif. Kewajiban mematuhi norma dan aturan yang ada dalam masyarakat. Ada yang lain? Ya, betul Mbak Aurel. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang lainnya? Ya, betul Mas Azam. Kewajiban menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ada lagi yang bisa mencontohkan?
Ya, betul Mbak Bintang. Kewajiban bersikap ramah dan sopan terhadap orang lain. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah anak-anak soli-solihah sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah pada tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun berapa? Ya, betul, 1945. Pintar. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan dan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana sih cara kita memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia? Di sini Ustazah mempunyai teks non-fiksi berjudul Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia. Mari anak-anak kita baca bersama-sama teks tersebut. Setelah kita baca bersama-sama, apa isi makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera? Ternyata ada 4 makna. Apa saja itu? Ya, betul Mas Hakim. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lalu apalagi anak-anak? Ya, betul Mas Musa. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apalagi? Ya, betul Mbak Ataka. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Lalu apalagi? Ya, betul Mas Jafar. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, setelah anak-anak sudah paham makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, ayo diskusikan dengan teman sebangkumu dan buatlah laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Catatlah hasil diskusi di buku tulismu. Ustazah akan mengecek dengan berkeliling. Jika sudah selesai, dapat dikumpulkan di depan, nggih. Nah, setelah Ustazah selesai memeriksa hasil pekerjaan anak-anak soli-solihah semua, Ustazah dapat simpulkan semua anak-anak sudah memahami materinya. Nah, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai teks non-fiksi. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting dalam judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dalam teks dapat disebut kata kunci. Nah, anak-anak, dari teks non-fiksi yang berjudul Makna Proklamasi Bagi Bangsa Indonesia tadi, apa sih kata kunci pada bacaan tersebut? Ya, betul Mas Umar, makna proklamasi. Nah, informasi apa yang diperoleh dari bacaan tersebut? Ya, betul Mbak Nabila. Makna proklamasi ada 4. Apa saja ya? Ada yang bisa membantu Ustazah untuk
semuanya? Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan menjadi hukum nasional yang tadinya hukum kolonial. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah usai. Namun sebelumnya Ustazah mau merefleksikan terlebih dahulu apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, menyebutkan contoh pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang keempat, dapat menyajikan laporan tentang makna proklamasi dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang kelima, dapat memperkirakan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Dan yang keenam, dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul. Nah, sebelum Ustazah akhiri pembelajaran pada hari ini, ada satu tugas untuk kalian kerjakan di rumah yang dapat dikerjakan bersama orang tua di rumah. Apa itu? Anak-anak dapat melihatnya di buku siswa halaman 6. Nah, sebelum Ustazah akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jazakumullah anak-anak solih-solihah untuk partisipasinya hari ini. Tetap semangat dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.